Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS. Kita mulai ya. Langsung membedah naskah tulisan karya kalian. Ini Ustazah ambil acak, jadi Ustazah nggak ngeliat-liat kelas mana, namanya siapa ya. Ambil aja. Eh, yang pertama tentang kucing. Jadi ini betul ya. Ustazah pingin kalian tuh mengamati hal-hal yang sederhana aja di sekitar kalian. Eh, Paragraf pertama, kucing adalah hewan yang termasuk ke dalam kategori hewan menyusui atau mamalia. Oke, ini aturan pertamanya sudah benar bahwa kalimat pertama merupakan definisi ya, ada cirinya adalah. Kucing adalah hewan yang termasuk ke dalam kategori hewan menyusui atau mamalia. Nah, penulisan ke dalam ini ke sama dalam harusnya dipisah ya, jangan digabung seperti itu. Maaf. Kemudian di sini ada koma. Kucing adalah hewan yang termasuk dalam kategori hewan menyusui atau mamalia, koma. Kucing juga termasuk hewan pemakan daging. Nah, ini penyebutan subjek yang sama ya dalam satu kalimat. Ada baiknya kalimat panjang seperti ini kita penggal menjadi kalimat-kalimat pendek yang lebih sederhana. Maka setelah kata mamalia ini digunakan tanda titik aja sehingga kucing termasuk hewan pemakan daging itu merupakan kalimat yang baru ya. Dan kata kucing karena di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Oke, ini pembukaannya, paragraf pembukanya udah bagus ya. Nah, masuk ke paragraf kedua. Deskripsi bagian ya. Nah, ada beberapa jenis kucing yang ada di dunia seperti Angora, Persia, Munchkin, dan lain sebagainya. Ada baiknya sih nggak usah pakai kata dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau mau dan sebagainya, ya dan sebagainya gitu ya. Nah, lihat ini kalimat di ujungnya. Nih, nggak ada tanda titik ya. Jadi jangan lupa setiap ujung kalimat, akhir kalimat harus pakai titik. Kemudian, ini kan ada penyebutan jenis-jenis ya, Angora, Persia gitu. Nah, di jenis yang terakhir itu harusnya pakai tanda koma ya. Jadi Angora, Persia, Munchkin, koma, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian paragraf kedua ini kan deskripsi bagian ya. Sayangnya ini tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasan Anggora seperti apa. Masih ingat gak yang teks wayang? Kan ada wayang kulit, wayang golek, wayang wong. Itu masing-masing dijelaskan ya. Nah, ini akan lebih baik kalau masing-masing juga dijelaskan seperti itu. Tentu dia penulis ini di rumahnya punya kucing Anggora, maka dia perhatikan, oh kayak gini loh. Terus dia juga punya kucing Persia seperti ini gitu ya. Nah, kemudian paragraf terakhirnya nih bagus, memaparkan tentang manfaat ya. Kucing memberi manfaat kepada kita seperti menjadi teman bermain, menjadi teman di saat sendirian, dan sebagainya. Oke, di saat. Nah, kalian harus ingat ya, penulisan di itu ada yang dipisah sama yang digabung. Nah, perhatikan nih, setelah kalian tahu nanti harus konsisten ya. Penulisannya di kalau digabung itu ketika dia berhadapan dengan kata kerja, dimakan, ditulis, diminum, disayang. Itu semua penulisannya digabung. Tapi selain yang itu penulisannya dipisah. Biasanya berkaitan dengan keterangan tempat atau waktu. Di saat. Nah, ini juga harus dipisah. Di dalam, di luar, di atas, di langit, di kelas, di rumah. Itu semua di Bandung, di Jakarta. Itu semuanya penulisannya dipisah ya. Oke, ini teks yang pertama, kucing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini paragraf satunya udah betul, paragraf 2 juga betul, hanya belum lengkap. Kurang ada penjelasan secara komplit. Kemudian paragraf 3-nya manfaat. Oke, bagus ya. Nah, kemudian kita ke teks yang kedua. Ini bubur ayam. Ini Ustazah suka nih, bubur ayam dia apa ya, hal yang sederhana gitu yang ada di sekitar kita. Lihat paragraf pertama, ini bagus juga ya, udah dapat nih cirinya. Ada kata merupakan. Merupakan sebagai penjelasan atau definisi umum tentang bubur ayam. Bubur ayam merupakan makanan olahan dari nasi.
prinsip ya. Biasanya bubur ayam dimakan ketika pagi hari. Bubur ayam biasa dijual menggunakan gerobak, motor, mobil. Nah, ini setelah kata mobil harus menggunakan koma lagi ya. Motor, mobil, atau di tempat seperti kios. Bubur ayam juga merupakan salah satu makanan yang banyak diminati masyarakat Pulau Jawa untuk sarapan. Oke, penulisan Pulau Jawa ya. Ini harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan letak geografis ya. Nah, kemudian kita lihat paragraf selanjutnya. Ini menjelaskan tentang macam-macam bubur ayam ya, ini bagus. Bubur ayam mempunyai ciri khas masing-masing, misalnya bubur ayam Cianjur, bubur ayam Cirebon, Betawi, Manado, Aceh, dan lain-lain. Nah, ini setelah kata Aceh harus menggunakan koma ya. Kemudian kalimat berikut, bubur ayam dari setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, alangkah baiknya kalau ketika menyampaikan bahwa setiap daerah itu punya ciri khas yang berbeda, disebutkan kalaupun misalnya nggak mau semuanya, ini kan banyak banget ya, ada Cianjur, Cirebon, dan sebagainya, boleh disebutkan satu aja. Misalnya bubur ayam Betawi menggunakan potongan cakwe sebagai topping gitu, misalnya ya. Usada taunya itu aja sih. Yang lainnya nggak tahu, belum pernah tinggal di daerah itu. Nah, jadi ini bagus ya, ini suka nih Ustadzah. Paragraf yang keduanya ya. Kemudian yang terakhir, ini penutupnya juga bagus. Karena kita nggak bisa menyebutkan manfaat ya, maksudnya manfaatnya ya kalau makannya yang buat bikin kenyang gitu ya. Jadi boleh nih penutupnya seperti ini, bubur ayam yang tadi disebutkan tidak hanya dijual di daerah masing-masingnya saja, tapi mereka menjual bubur ayam khas daerah mereka sendiri ke luar daerah ya. Di kita juga kan ada bubur ayam Cianjur, di kota lain juga ada bubur ayam Sukabumi. Oke, perhatikan ini penulisan kata masing-masing harus menggunakan tanda hubung ya, karena ini merupakan kata ulang. Termasuk kemudian juga ini tidak dipisah itu ya, masing-masingnya saja nyahnya digabung. Oke, bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi kita ulang. Bubur ayam, ini pembukaannya udah bagus ya, definisinya dapat. Selain dia menyebutkan bahwa itu olahan nasi, juga disebutkan karakteristiknya ya. Kemudian penjelasan mengenai bermacam-macam bubur ayam ya, ini cuma kurang komplit sedikit karena tidak ada penjelasan tentang ciri khasnya itu. Kemudian penutupnya juga udah bagus. Oke, sekarang kita ke teks yang ketiga, ini tentang rumah. Nah, paragraf pertama ini juga udah bagus, menyebutkan definisi rumah. Rumah adalah tempat kita berteduh dari panas matahari dan hujan. Bukan hanya itu, rumah juga tempat kita berkumpul dengan keluarga. Nah, seperti yang tadi kucing, maka ini juga sebaiknya dibuat menjadi dua kalimat karena sama-sama menyebutkan tentang rumah. Jadi, rumah adalah tempat kita berteduh dari panas matahari dan hujan. Titik. Nah, di sini titik ya. Kemudian kalimat yang baru, bukan hanya itu, rumah juga tempat kita berkumpul dengan keluarga. Titik ya. Nah, jadi teks tentang rumah ini ternyata dia menjelaskan tentang rumah sehat. Maka ada baiknya judulnya juga rumah sehat. Karena kalau judulnya rumah seperti ini, kesan yang tertangkap adalah bahwa ini tulisan yang akan menjelaskan tentang rumah, mungkin bagian-bagian rumah atau jenis-jenis rumah, ada rumah sakit, ada rumah singgah gitu ya, ada dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk penulis tulisan ini bisa diperbaiki ya. Jadi judulnya rumah sehat karena ini ke bawah-bawahnya dia menjelaskan tentang rumah sehat. Nah, ketika di paragraf 1 dia menyebutkan rumah yang sehat tentu akan berdampak baik bagi masyarakat. Nah, ini kurang pas ya. Jadi, karena paragraf pertama ini kan tadi dia membicarakan tentang definisi rumah, maka sebaiknya ketika masuk ke rumah sehat itu di paragraf 2 aja. Jadi langsung menyebutkan bahwa, kriteria rumah ada yang tergolong ke dalam rumah sehat dan rumah tidak sehat. Rumah sehat
tentu nah baru masuk ke sini, rumah yang sehat tentu akan berdampak baik gitu ya. Nah sayangnya banyak masyarakat yang belum memperhatikan poin-poin rumah sehat. Nah terus sebutkan poin-poin rumah sehat itu kayak gimana, misalnya, ventilasi udaranya baik, kemudian selalu terjaga kebersihannya gitu ya. Nah sebaliknya rumah tidak sehat tentu yang berlawanan seperti itu, dia ventilasinya buruk, terus kotor gitu ya, nggak disapu, nggak dipel gitu ya. Nah, jadi, eee, ter terinci gitu ya, terstruktur, nggak acak-acolkan gitu. Nah, kemudian ini kayaknya kebanyakan koma nih. Jadi, kalau memang bisa titik, ya bisa diakhiri kalimat itu kita pakai titik aja. Kalimat berikutnya merupakan kalimat yang baru. Nah ya, seperti ini nih. Eee, Banyak masyarakat yang kurang memperhatikan poin-poin rumah sehat, padahal menjadi Indonesia bersih berawal dari diri sendiri. Nah, ini udah cukup titik di sini ya. Kem Kalimat berikutnya yang baru, namun di zaman ini banyak masyarakat Indonesia yang menetap di rumah yang tidak masuk ke dalam kriteria rumah sehat. Jadi ini bisa bisa kita, bikin lebih lebih fokus kalimatnya menjadi, namun di zaman ini banyak yang, tergolong dalam kriteria rumah tidak sehat. Terlihat dari banyak sekali rumah tak layak huni. Nah yang ini ya. Banyak sekali rumah tak layak huni bertebaran di Indonesia gitu ya. Memang banyak ya, kalian pernah lihat nggak rumah kardus? Sedih banget. Itu rumahnya benar dari kardus ya, dan tempatnya itu di pembuangan sampah. Subhanallah ya, kita harus bersyukur bisa punya rumah yang jauh lebih baik. Oke, kemudian ini panjang ya. Jadi ini penjelasan tentang, rumah sehat tadi itu. Kemudian juga bagaimana dampak buruknya apabila rumah tidak sehat. Jadi kita sebutkan ya, kalau rumah sehat kan tadi disebutkan akan berdampak baik. Nah, dampak baiknya itu apa? Bahwa rumah yang sehat akan membuat penghuninya juga jauh lebih sehat gitu ya. Karena rumah yang tidak sehat, potensial menimbulkan tumbuhnya atau berkembang biaknya bakteri gitu yang merupakan, pencetus bibit-bibit penyakit gitu ya, kan ini juga disebutkan katanya, bisa menimbulkan diare, tipes, demam berdarah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lihat paragraf terakhir nih. Paragraf terakhirnya, kita tidak perlu khawatir karena banyak pemerintah daerah yang mengadakan survei rumah sehat dan banyak organisasi yang mengadakan penyuluhan tentang pentingnya rumah sehat. Jadi sebaiknya sih kayaknya lebih pas kalau paragraf terakhirnya itu menyebutkan tentang betapa pentingnya rumah sehat dan mengimbau kepada pembaca untuk senantiasa menjaga rumahnya agar tetap sehat. Oke ya, salam sehat. Oke, kita ke tulisan yang terakhir. Nah, ini juga sudah suka nih, taman bermain. Jadi, si penulisnya ini benar-benar melakukan observasi tentang taman bermain di lingkungan komplek rumahnya, ya. Oke, taman bermain. Kita ke paragraf 1. Bagus, ini sudah merupakan definisi. Taman bermain merupakan salah satu tempat favorit yang disenangi banyak orang untuk berkumpul, bermain, dan berbincang. Nah, penulisan disenangi ya, tadi sudah saya sampaikan, karena disenangi itu merupakan, bisa tergolong kata kerja sehingga, mmm, harus digabung ya. Kemudian nih, kan salah satu tempat yang banyak disenangi, sehingga banyak orang yang mengunjunginya. Nah, ini sebetulnya kalau tadi kebanyakan koma, kalau ini kayaknya justru harusnya ini koma, sehingga banyak orang yang mengunjunginya, gitu ya. Kemudian kalau mau ditambah sih ditambah lagi juga gitu ya, tentang taman bermain ini. Jadi misalnya kan tempat favorit, banyak orang yang berkunjung, kemudian taman bermain banyak taman bermain juga tersedia di, komplek, lingkungan perumahan misalnya gitu ya. Nah kemudian masuk aja dia ke
paragraf intinya nih, penjelasan bagiannya. Nah, dia menjelaskan tentang taman bermain yang terletak di BTN Gunteng apa Gunteng nih ya, Regensi Bojong Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Nah, jadi ada baiknya juga di judulnya juga disebutkan saja ini taman bermain di Gunteng Regensi gitu ya. Nah, oke, ini penulisan huruf kapitalnya nih belum ada. Padahal setiap menunjukkan keterangan tempat, maka itu harus huruf kapital, Gunteng, Regensi, ya, Bojong, Karang, Tengah, Cianjur, Jawa Barat. Ini semuanya harus diawali dengan huruf kapital, bukan huruf besar ya. Disebutnya huruf kapital. Oke, taman bermain yang terletak di BTN Guntang Regensi Bojong, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat ini memiliki 2 taman karena letaknya yang strategis. Oke, strategis nggak usah pakai E ya. Strategis berada di antara. Nah, di antara ini juga harus dipisah. Karena letaknya yang strategis berada di antara pertengahan perumahan. Ini panjang ya, kepanjangan. Yang banyak sekali anak-anak kecil membuat taman bermain itu ramai dikunjungi. Jadi gini, langsung ini mau membicarakan tentang taman bermain yang terletak di BTN ini gitu ya. Nah, jadi langsung aja sebutkan bahwa taman bermain yang terletak di BTN Guntang Regensi terdapat ada dua, langsung aja padahal di atasnya ya, ada 2 taman yang terletak salah. Taman bermain yang terletak di BTN Guntang Regensi ada 2, udah gitu aja ya. Nah, terus jelaskan letaknya ada 2 tuh di mana aja, misalnya yang satu. Nah, ini kan ada nih ya. Taman bermain yang pertama lokasinya dekat dengan pos masuk. Dulu taman tersebut sering dikunjungi. Nah, ini dikunjungi ya, harus digabung. Dikunjungi oleh banyak orang nih, titik, habis titik, huruf kapital. Selain itu, beberapa pedagang banyak yang membuka lapak di sana. Di sana harus dipisah. Namun, karena banyak alat permainan yang sudah rusak, ini alat nggak harus huruf kapital. Sehingga sekarang tanaman tersebut jarang sekali dikunjungi. Dan taman bermain, nah ini yang kedua ini, taman bermain yang kedua ini di paragraf baru aja, jadi nggak usah dan ya. Nah kan ini menyebutkan yang pertama nih, taman bermain yang pertama gitu ya. Nah maka taman bermain yang kedua di paragraf baru. Mana tadi? Nah ini ya. Taman bermain yang selanjutnya berlokasi di pertengahan perumahan. Taman ini juga sering dikunjungi, oke dikunjungi banyak orang karena daerah tamannya yang lebih luas dari tempat bermain pertama. Serta alat-alat permainan yang disediakan juga masih berfungsi sehingga taman ini masih ramai ya. Nah, itu paragraf keduanya. Jadi bagus nih paragraf keduanya menjelaskan taman yang ke satu dan taman yang kedua. Hanya ini masih perlu ada perapihan sedikit ya kalimat-kalimatnya. Lalu nih paragraf terakhirnya, selain sebagai tempat bermain, taman-taman tersebut juga sangat nyaman untuk dijadikan tempat berkumpul, silaturahmi dan refreshing. Ini kan tadi sudah disebutkan ya di paragraf pertama bahwa taman itu untuk tempat berkumpul, berbincang gitu. Jadi sebaiknya di sini udah nggak usah disebutkan lagi ya. Atau kalau mau disebutkan selain tempat bermain, taman tersebut juga nyaman dijadikan tempat berkumpul seperti ibu-ibu yang menyuapi anak-anaknya gitu. Mungkinnya Mahmud-Mahmud itu. Nah, terus selanjutnya yang membuat taman ini kenapa? Ini sebenarnya koma mungkin ya. Gitu. Nah, jadi yang membuat taman tersebut semakin ramai dikunjungi. Tapi karena faktor pandemi yang masih mewabah, sehingga taman tersebut sudah semakin sepi pengunjung. Nah, jadi ini boleh nih paragraf terakhirnya ke sana aja. Sayangnya sekarang taman tersebut tidak lagi ramai dikunjungi
karena faktor pandemi yang mewabah gitu ya. Sebab taman merupakan tempat yang dikhawatirkan akan potensial menjadi penyebaran virus corona gitu ya. Oke, kita ulangi. Taman bermain, paragraf 1 udah bagus ya, menyebutkan tentang definisi taman bermain. Kemudian masuk ke penjelasan bahwa ini taman bermain yang mau dibicarakan adalah taman bermain di BTN Cianjur ini, tempat tinggalnya penulis. Kemudian paragraf berikutnya menjelaskan taman yang satu dan paragraf keduanya taman yang kedua. Kemudian terakhir menyebutkan kondisi ya bahwa sekarang sepi gitu karena corona. Dan kenapa? Karena corona aja karena taman sebagai tempat berkumpul dikhawatirkan akan menjadi klaster baru untuk penyebaran virus corona. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut atau kalian ada yang tidak dipahami, kita lanjutkan di grup ya.